Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah integritas sebagai dasar dalam berbisnis. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Amsal 10 ayat 9 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, integritas merupakan salah satu wujud nyata iman kita kepada Allah. Integritas tak hanya terlihat melalui perkataan kita, tapi juga melalui setiap keputusan yang kita ambil setiap hari, terutama saat tidak ada orang yang melihat. Kisah Pak Subrata berikut ini adalah satu gambaran betapa pentingnya memiliki integritas, terutama dalam dunia bisnis. Pak Subrata mempunyai beberapa perusahaan yang berkembang hingga ke mancanegara. Beberapa rekan bisnisnya yang bergerak di bidang usaha serupa menyarankan agar ia membuat pembukuan ganda supaya dapat mengurangi pembayaran pajak dan memperbesar keuntungan perusahaan. Namun Pak Subrata menolak dengan tegas. Baginya, bisnis harus dijalankan dengan jujur, bersih, dan transparan. Itu sebabnya Pak Subrata selalu mencatat setiap transaksi dengan benar, membayar pajak yang sesuai dengan laporan penghasilan, dan menunjukkan laporan keuangan yang sebenarnya kepada para investor. Meski keuntungan yang diperoleh perusahaan tak sebesar keuntungan perusahaan rekan-rekannya, Pak Subrata dapat menjalankan perusahaannya dengan tenang. Ia tak perlu takut bila ada pemeriksaan dadakan, juga tak perlu khawatir dituduh melakukan penipuan. Malahan, sewaktu perusahaan salah satu rekannya mendapat masalah hukum karena ketahuan berbuat curang, perusahaan Pak Subrata justru kian dipercaya dan dihormati banyak orang. Kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo dalam konteks masyarakat Israel kuno sekitar abad ke-10 sebelum Masehi ini menunjukkan bahwa pada masa itu kebijaksanaan, moralitas, dan takut akan Tuhan sangat dijunjung tinggi. Sebagian besar isi dari pasal 10 ini memuat kumpulan nasihat bijak yang menunjukkan perbedaan antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Baik dalam perkataan, tindakan maupun cara hidup sehari-hari. Melalui perbandingan tersebut, penulis menekankan bahwa orang yang selalu hidup dalam kejujuran akan memperoleh kepercayaan serta nama baik. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kecurangan akan menghancurkan reputasinya sendiri dan mendatangkan masalah di kemudian hari. Kebenaran ayat ini semakin diteguhkan melalui pribadi Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Bisa kita baca di Yohanes 8 ayat 12. Yesus selalu membawa terang kebenaran. Di dalam Yesus tidak ada kegelapan atau penipuan yang tersembunyi. Sikap Pak Subrata yang menjalankan bisnis secara bersih dan transparan telah mencerminkan identitas sebagai anak terang yang hidupnya terbuka dan aman di dalam Kristus. Kita pun dituntut untuk melakukan hal yang sama. Yesus memanggil kita semua, setiap orang percaya, untuk hidup sebagai anak-anak terang yang mencerminkan karakter Allah melalui kejujuran, keterbukaan, dan ketulusan hati agar hidup kita juga aman di dalam Kristus. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah pekerjaan kita saat ini telah mencerminkan integritas? Apakah kita masih tetap memegang teguh kejujuran walau ada kesempatan untuk berbuat curang? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami agar dapat selalu berjalan dalam kejujuran, sehingga kami bisa menjadi orang yang berintegritas. Tuntun setiap perkataan dan tindakan kami, supaya dapat menjadi anak-anak terang yang senantiasa mencerminkan karakter-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.